Tapi kita tidak hanya membunuhnya, jangan sampai membunuhnya hanya materi semata. Siap ya? Jadi apa tadi? Bukan dari ruko, bukan dari mesin, bukan dari SDM, tapi niat baik, nama baik dan penawaran. Maka ya, sudah dipoto atau dipoto sama saya boleh? Asli ibu. Oke, nah ini kita lihat ciri-ciri bisnis praktis. Cek ibu-ibu semuanya, silakan dibaca atau dipoto. Jika ibu-ibu menemukan hal ini yang bagus dan ada, boleh ibu-ibu silakan cari di luar, silakan ibu mau mulai bisnis. Ada nggak mentornya? Oke. Komunitasnya, pembinaannya, dibina nggak? Pernah nggak ibu-ibu masuk ke satu reseller komunitas, tapi begitu udah beli, cur, kata orang Sunda, cureos gitu ya, diabaikan. Pernah nggak? Nah, saya juga pernah ngalamin soalnya. Udah join, udah jualan, ya udah berkarya sendiri. Cari yang benar-benar dibina, benar-benar diajarkan. Benar ya? Mentornya bukan abal-abal. Nanti kita bahas mentor itu seperti apa. Tadi tidak produksi cash, produknya bermanfaat. Ingat, banyak produk yang dijual tapi nggak bermanfaat. Contoh apa? Kita produk suatu makanan ternyata bikin anak batuk. Iya, itu kira-kira bermanfaat nggak? Enggak. Hati-hati kalau mau dijual ini jangan sampai membuat orang malah jadi Batuk. nah, baju. Contoh yang baju apa? Jual jilbab. Karena pintar jualan ibu, ini ada warna merah, ada warna hijau darah. Kok tahu? Oh gak ada ya? Ada biru, akhirnya dibeli semua. Nyampe rumah numpuk, dipakai kagak? Ibu pengalaman gue ya? Sama bu, persis lah. Oke, jadi tadi bermanfaat. Pakat ya? Selanjutnya, modal dan risikonya minim. Tadi kalau jual bakso, modalnya udah berapa? 40 juta. Ya, kira-kira itu mau nggak 40 juta? Belum ya? Makanya cari yang modalnya ringan dan nggak berisiko. Ini kalau bakso risikonya ada nggak? Ya. Apa tuh? Banyak. Apa? Hah? Nggak habis, bisa basi. Betul kan? Betul kan? Nah, itu cari yang risikonya minim. Selanjutnya, nah ini paling-paling yang kita cari ini, keuntungannya besar. Ibu semua, kalau jualan bakso keuntungannya sampai 10.000 enggak? Keuntungannya loh 3.000 pengalaman. Bener ya, rata-rata 3.000 ya? Bener kan? 3.000. Nanti kita punya produk lebih dari itu bu. Nanti kita bahas selanjutnya. Keuntungan besar. Nah, hemat space. Artinya apa? Tempat. Wah, ini bakso udah habis semua. Saya dulu jadi bangsawan jualan juga bu. Saya jual kurma, jual madu dan sebagainya gitu ya. Itu kalau jualan kurma, satu rumah itu bisa habis. Apalagi saya dulu kontrak gitu. Habis, wih kesini kurma, kesini kurma. Anak saya minta kelihatan. Kurma semua gitu ya. Tapi ya itulah habis semuanya tempat kita. Ya. Selanjutnya cari yang hemat ongkir. Waktu saya jualan kurma, ada yang pesan dari Makassar. Kita mau gratis ongkir juga keuntungannya masih berapa? Bener ya? Kalau nggak digratis, kasihan. Bener habis harga kurma 50.000 sekilo, misalnya waktu itu lupa saya. Terus ongkirnya itu kesana sekilo 30 sampai 40.000. Nah kalau saya gratisin, buru-buru balik modal, bener ya? Nongkrong yang ada, kan gitu ya? Jadi cari yang hemat ongkir. Selanjutnya bisa ekspansi keluar kota bahkan keluar negeri. Dan selanjutnya bisa jual online dan offline. Kalau jual bakso bisa mungkin sekitaran, tapi kan nggak bisa keluar negeri, bener ya? Karena basi, ada waktu expired segala macam, ya. Oke. Dan coba cari keunggulan lainnya yang direkomendasikan oleh banyak tokoh, ulama dan artis. Banyak produk, cek dari produk-produk multinasional. Kira-kira endorse-nya itu ada yang sampai puluhan orang nggak satu produk? Hampir jarang ya. Rata-rata, misalkan produk sampo, 1 atau 2 orang, nggak mungkin sampai puluhan, bener ya? Cari yang banyak. Kenapa tujuannya? Biar kita mudah untuk memasarkannya. Siap ya? Lanjut, sudah dipoto ini? Saya sudah dipoto sudah? Haus, boleh minum. Bukan promosi produk haus yang disara, bukan ya? Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita bahas tentang mentor. Apa yang disebut mentor? Ada yang tahu? Ibaratnya mentor ini ketika kita semua mau perjalanan ke negeri, mau umroh, itulah legendanya, bener ya?
biar kita umrohnya tidak kesasar-sasar, Tour guide. kita kan perlu, nah betul tour guide ibu semua. Kita harus ada tour guide. Ya, begitupun dengan bisnis. Guide. Waktu itu saya bisnis jalan sendiri, gitu kan, masuk suatu produk juga. Ya udah, pembina seadanya. Ayo kita cari-cari sendiri. Makanya cari mentor yang benar-benar bukan hanya sebatas mentor. Karena banyak mentor ini hanya praktisi, artinya sebatas teori. Di lapangan dia nggak tahu. Itu yang kita akhirnya terjebak, bener ya? Oh bisa begini, dia sebatas motivator aja. Tapi dia nggak tahu praktek di lapangan. Bener ya? Itu cari yang benar-benar mentor. Jadi apa sih mentor ini? Nah, tapi kita lihat ini sebuah mobil, ini sebuah apa? Ini sama ya? Sama nggak? Sama orangnya. Lalu waktu itu sempat keliling pakai heli, Pak Eva juga sama gitu ya. Alhamdulillah bisa. Ternyata naik heli sama naik pesawat itu berbeda ya. Lebih banyak deg-degannya yang kecil. Jadi dari pesawat pilih itu lebih enak. Tapi begitu naik heli, spot jantung juga lah, kesini kelihatan gitu kan. Bagi saya tergolong takut ketinggian. Tapi saya nggak takut kalau banyak transparan dulu ya. Nah, itulah mentor. Ibarat mobil atau pesawat pasti ada supirnya. Supir langkah kemana kita ngikutin, bener ya? Itulah mentor. Kira-kira kalau supirnya masih belajar, kita yakin nggak untuk ngikut? Nggak yakin. Begitupun dengan mentor. Bener ya? Jadi pastikan teman-teman cari mentor yang tepat. Oke, ini ada satu mentor di produk di bisnis kami. Beliau ini adalah SPG, mantan SPG. Dulu gajinya 900.000 buat semuanya. Ya, tapi di usia muda, di bawah 30 tahun dia sudah jadi miliarder. Dan bukan miliarder saja, tapi mencetak miliarder. Kedua termasuk ya izin Allah, saya dicetak oleh beliau sama Kades Adeni. Kita cek video berikut ini. Ada suatu kebahagiaan Allah mempertemukan dengan tapi ini seorang sebagai dengan gaji hanya sekitar 900.000. Wasilah bisnis yang beliau jalankan menurut mentor dan perjuangan yang luar biasa. Kini di usia muda beliau menjadi seorang miliarder. Dan bukan itu saja, kesuksesan beliau bukan hanya diri beliau semata, tapi menyebar luas di ratusan mitra-mitranya, bahkan ribuan mitranya mengikuti jejaknya. Salah satunya adalah saya. Saya selepas resign kerja menjadi murid beliau dan alhamdulillah impian-impian tercapai. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau. Barakallahu fi Kadias Adriani. Nah, beliau ini kuliah, kerja, bisnisnya bisa. Artinya kalau Bapak Ibu semua sekarang masih kuliah, ada yang masuk kuliah, masih punya pekerjaan, dilakukan, bener ya? Apalagi tadi, ketika kita lihat pengancaman apa PHK itu di mana-mana. Artinya kita harus waspada. Waspada bagaimana kita mensiasatinya, harus punya apa? Income tambahan. Bener Ibu ya? Minimal kan Bapak Ibu semua, ibu-ibu kebanyakan bisa bantu suami ya, bener nggak? Atau minimal dibuat diri kita tidak menyusahkan suami kan? Ya untuk beli skincare, untuk beli baju, kan suami jadi ringan. Ketika ringan, otomatis suami semakin Masya Allah, sayang deh, Masya Allah luar biasa. Nah ini selanjutnya kita cek mentor kami selanjutnya adalah Mas Ipo Santosa. Ada pernah kenal? Beliau ada motivator 5 benua. Beliau juga ada penulis buku Mega Bestseller 7 KL Rezeki dan Berloh. Tadi saya Eko, saya salah satu yang mendapatkan lisensi trainer 7 KL. Jadi tidak semua orang mendapatkan hal tersebut. Habis izin Allah, saya dipercaya salah satu trainer 7 KL Rezeki. Nah, beliau juga mencetak pengusaha ini bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Beliau sudah keliling 5 benua. Ya, 5 benua. Jadi kalau kita kira-kira bermentor dengan Kadias, dengan Mas Ipo atau dengan kami, kira-kira percaya enggak? Insyaallah. Percaya, karena udah terbukti kan? Jadi pastikan ketika kita punya, oh mentor udah tepat, 1 poin. Tadi kan ciri-ciri bisnis apa aja Bapak Ibu semua? Ada yang tahu? Boleh disebutkan? Kasih hadiah nih. Ciri-ciri bisnis yang praktis. 1. Mentor. 2. Sebutin semuanya deh yang bisa.
Minimal 5. Angkat tangan dulu. 1, 2, 3. Nah ibu. Pertama, mempunyai laporan keuangan. Yang kedua, punya mentor. Ya. Yang ketiga, punya SOP. Nah, ada nggak tadi situ? Ah, yang tadi ya? Tengtong. Yang lain, yang lain. Lupa. Ibu-ibu. Nah ibu. Barusan ya? Nyontek, kalau nyontek untuk bisnis boleh, kalau untuk belajar kagak, silakan. Makanya bisnis itu harus nyontek. Nyonteknya apa? Ada mentornya, ikuti mentor itu namanya nyontek. Boleh nyontek, yang udah berhasil kita nyontek. Silakan bu. Ada. Ada mentornya. Lu baca aja bu, gak apa-apa. Oh iya. Apa sih gini? Ada mentor, yang udah baca aja kan udah kelihatan gitu ya, bener kan? Hemat ongkir. Nah, Udah baca. betul. Mentor, komunitas dan pembinaan. Ya, Terus tidak produksi, ya, produk komunitas. ya, bener semua udah baca. Iya. Baru nggak mau udah bilang dulu. Mau katanya. Kira kagak mau. Ya, udah terbukti kira-kira mau nggak kamu berpentas sama beliau? Ada yang mau? Ada yang mau angkat tangan? Kalau mau segini tuh baru 4 orang angkat tangan, yang lainnya masih mikir. Masya Allah. Saya doakan yang mau Allah mudahkan umroh lunas sultan punya rumah. Amin. Nah kita lihat video masih berikut ini. Iya Peko, bentar. Ya di Peko. Sini. Nah kita lihat profil dari Mas Ipo Santosa. Ipo Santosa adalah motivator bagi jutaan orang. Seminarnya telah diselenggarakan di berbagai negara di berbagai benua. Buku-bukunya sempat menjadi mega bestseller, terlaris nomor 1 di Indonesia. Bisnis-bisnisnya tersebar di lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Media-media nasional meributi. Tokoh-tokoh nasional merekomendasikan karya-karya. Baik, Bapak Ibu semuanya, banyak orang yang terinspirasi ketika sudah mengikuti atau membaca buku 7 Keajaiban Rezeki. Salah satunya saya sendiri gitu ya. Saya memutuskan waktu itu tahun 2018 Februari 2012 saya ketemu Mas Ipo dalam suatu seminar 7KR 7 Keajaiban Rezeki. Justru di situ ada titik balik saya. Bagaimana waktu saya punya plan lain ternyata tercerahkan, bagaimana boleh dinyalain lampunya, bagaimana menjadi seorang pengusaha gitu ya. Saya Januari ikut bisnis, ternyata foundernya ada Mas Ipo. Itu awal saya mulai berbisnis, benar-benar berbisnis, yang pada akhirnya Februari 2015 ketemu Mas Ipo, 3 bulan kemudian Februari, Maret, April saya resign dari pekerjaan setelah 20 tahun lebih. Saya memutuskan untuk fokus di bisnis ini, dibimbing sama Kak Dias, dibimbing sama Mas Ipo. Alhamdulillah, waktu itu saya cari-cari aja Bu. Saya pengen punya gaji itu yang minimal bisa melebihi gaji dari apa, penghasilan lebih dari gaji. Nah, jadi saya punya cerita 2018 awal saya kecelakaan, kaki saya sudah operasi. Nanti Bu bisa lihat ada video saya masih pakai ini ya. Nah, ketemu bisnis dengan produk ini alhamdulillah tidak dioperasi, bisa jalan lagi gitu ya. Nah, masa pemulihan sebulan itu kan tidurnya di bawah, nggak boleh di kasur, karena kalau di kasur bisa berubah lagi si kaki ini. Itu alhamdulillah jualan via online atau yang datang ada bapak Ustadz datang beli, mungkin kasihan juga ya, udah apa yang penting dibeli ya, beli gitu kan, WA dibeli juga. Dihitung-hitung ternyata
bisa menghasilkan apa? Hampir atau bahkan lebih dari gaji saya selama 20 tahunan. Wih, isi saya, Bu, ini kayaknya enak banget kalau gini doang. Enak, gak usah pergi pagi, pulang pagi, penghasilan pas-pasan, togel itu, bener gitu ya kerja ya? Nah, ini. Ya, akhirnya saya, singkat cerita, setelah ketemu Mas Ipo, ikut seminarnya, tempat April saya resign kerja. Alhamdulillah, bisa berdiri di sini bersama Bapak Ibu semuanya untuk berbagi bagaimana nih selanjutnya menjadi pengusaha itu muda. Selanjutnya ada apa? Komunitas. Ada komunitas, ada pembinaan. Ini komunitas yang saya jalani, yaitu ada komunitas Center Raja Closing. Kebetulan saya juga foundernya. Nanti dibina sama Mas Ipo, dibina sama Kadias yang tadi kita jelaskan di awal. Nah ini kita punya konsep bisnis TVD. T-nya Pak Tawakal, fokus, istiqomah. Dengan konsep ini sendiri, saya pernah di-hire beberapa kali menjadi direktur utama, membawahi 500 cabang. Kira-kira menggiurkan enggak? Gitu kan? Bahkan pernah di-hire lagi sampai diiming-imingi dapat saham 10%. Semuanya saya abaikan. Karena setinggi apapun jabatannya, tetap karyawan tidak bisa diwariskan. Tapi kalau kita jadi pengusaha bisa diwariskan. Jadi jadilah pengusaha, tapi pengusahanya yang benar-benar tadi apa ciri-cirinya kita sampaikan. Kalau misalnya ibu sekarang udah bisnis dan ciri-cirinya seperti itu, lanjutkan. Ya, ada di luar sana silahkan gabung. Tapi benar-benar bisa kayak tadi, biar apa? Kita terjadi percepatan. Jangan sampai kita bisnis capeknya doang. Bener ya? Capeknya doang nggak ada. Saya pernah palu gada, atau teman-teman pernah palu gada? Palu gada itu apa? Gitu sih Bu. Apa Bu? Apa yang mau ada. Uangnya ada nggak? Nah itu masalahnya. Bener nggak? Lu mau gua ada, tapi giliran gua mau beli uangnya kagak ada. Bener nggak? Bener ya? Ya ngalamin sih Bu. Kenapa? Kalau palu gada kebanyakan uangnya balik lagi ke barang. Profit kita ini tergerus ke barang, bener nggak Bu? Nah itu, ya bener lu sadar gitu. Iya bener usahanya. Bener Bu ya? Bener Bu? Apa aja usahanya Bu? Hah? Bukan jaga lilin kan? Terus apa dong? Ayo, tunjukkan. Tunjukkan Bu. Apa maksudnya Bu? Fashion. Baju muslim, jilbab, kolaborasi apa bikin itu festival gitu, tari. Oh bukan. Terus wih banyak. Sebulan dapat 100 juta Bu. Kira-kira kalau nggak dapat segitu mau dilanjutin nggak Bu? Oh, capek nggak? Dapat uangnya nggak? Dapat putar terus buat ibunya ngapain kalau gitu? Ya kan? Artinya bisnis tadi itu bikin kita capek doang. Sebenarnya kita punya duit. Berapa tahun mau berjualan itu? Setahun? Udah mau 2 tahun. 2 tahun? Udah bisa umroh? Subhanallah. Di kami 4 bulan, 19 tahun itu udah bisa umroh. Kemarin berangkat ratusan orang, nanti Desember berangkat lagi. Itu hanya setahun. Hanya makanya capek Ibu. Tak maksa Ibu tadi dengan palu gada udah bisa penghasilan bagus, udah umroh, nggak apa-apa lanjutin. Tapi kalau belum berarti kita harus buka mindset. Betul ya? Cari yang benar, cari ciri-ciri bisnisnya tadi. Sepakat kalau semuanya? Apa bisnis ciri-cirinya tadi? Baca, gitu ya? Baca aja udah ada banyak mikir. Baca sudah dapat hadiah lagi kan? Enak. Nih, kita lihat Pak Eko. Silakan mulai. Ini pesan dari Mas Ipo tentang komunitas kami. Alhamdulillah begitu Raja Closing hadir ya, itu bikin greget semua orang ya, dan saya merasa terinspirasi. Saya yakin juga yang lain merasa terinspirasi. Ke depan saya yakin banget Raja Closing akan cetak ya ratusan ribu botol sebulan ya, dan insya Allah tim dari Raja Closing, Mas Daya ya bersama keluarga insya Allah akan nyampe di sini, nyampe di Paris, nyampe di Inggris, nyampe di Swiss, sampai di Eropa, bahkan di belahan dunia manapun ya, termasuk juga dalam umroh, hajinya Haji Plus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami semuanya alhamdulillah juga komunitas kami karena produk kami itu bukan MLM. Mungkin Bapak Ibu saya tidak menjelaskan tentang MLM ya, itu kan pilihan. Yang saya tahu itu ketika saya masuk MLM biasanya
yang dapat triliun, yang dapat segala macam, yang di bawah kan di atas. Di atas. Langit-langit dong Bu. Bener ya? Bapak, bener Pak ya? Katanya di atas, tapi enggak. Pak Eko dapat Eropa, bener nggak? Saya pun dapat. Kemarin kita jalan-jalan ke Bali, Pak Eko sama istrinya, saya pun jalan-jalan. Pak Eko dapat Singapura, saya pun dapat Singapura. Karena kita bukan AMM. Yang jual lebih banyak, yang dapat. Turki Februari. Insya Allah Turki kita pun berangkat Februari. Lepas musim dinginnya. Gitu. Jadi inilah enaknya, bisnis ini bukan kita sendiri Bu. Bahkan saya punya mitra, itu seorang guru. Ini seorang guru nih. Tadi kan boleh dilakukan oleh pekerja gitu ya. Apa yang terjadi? Dalam 6 bulan bisa masukkan 100 juta. Kalau nggak bisa 6 bulan. Lama Bu ya, itu 1 juta. Setelah itu bisa Pak beli mobil Toyota Rush cash. Itu yang terjadi. Bahkan nanti kita ada video seorang mantan pembantu rumah tangga, seorang mantan kuli bangunan, Masya Allah luar biasa. Jadi tadi kalau ada kesempatan yang baik, kita jangan ragu lagi, lakukan. Tadi kita sudah ngomong mentornya, komunitasnya, udah sepakat kan? Lalu apa sih produknya? Produknya, nah kita lihat, ini yang ada, yang kita jual ini adalah ada British Propolis, ada skincare, dan ada juga Basic A dan Basic Pro. Apa itu? British Propolis ini untuk suplemen kesehatan, ya, bisa untuk imunitas, kolesterol dan sebagainya. Juga di sini ada Basic Pro ini adalah untuk radang sendi, insomnia. Nah, ibu bapak semuanya biasanya kalau udah usianya sedikit apa? Aduh. Gak tega saya juga begitu tua. Iya bener senior, pintar. Gak tega saya bilang sudah tua gitu kan. Itu biasanya peradangan, sulit duduk juga agak susah gitu ya. Insya Allah wasilah ini bisa. Juga insomnia, susah tidur. Jadi apalagi kalau susah, kecuali susah tidurnya banyak utang ya. Kalau banyak utang harus? Pintar sih Bu. Terus bayar dari mana Bu? Nah, kalau jualannya keuntungan cuma 2.000 dibalikin lagi ke barang, kira-kira bayarnya kapan? Bayar, kasihan. Kasihan jangan Bu ya. Nanti kita punya yang terbaik. Oke? Nah, kalau breathing ini untuk mata, kesehatan mata. Sekarang itu semua orang banyak nonton TV, laptop, sama HP. Ibaratnya ke mata. Jadi ini bagus banget kalau kita minum ini. Bukan hanya bagus banget sama mata, tapi ke mata pencahayaan. Nah, pintar ya. Dan selanjutnya ada namanya BLG. BLG ada skincare, serangkaian skincare buat wajah kita biar lebih glowing. Kenapa sih harus pakai skincare? Biar cantik, betul. Biar suaminya tidak melirik suami tetangga. Masalahnya? Berarti aku masih fokus ke itu ya. Jadi emang suami suka rumput Bu? Saya curiga suami melihat rumput tetangga. Ini sebenarnya suaminya orang atau embek? Gitu kan? Jadi kita wajah ini perlu dirawat. Kenapa? Itu sebagai wujud syukur sama Allah. Jadi jangan sampai kita punya wajah disia-siakan. Gitu kan? Ini dulu jidat saya hitam banget. Bahkan bukan hitam saja, tapi udah kapalan. Bener ya? Itu ketek, ada lagi ketek lagi. Alhamdulillah, izin Allah wasilah skincare ini udah mulai hilang, mulai pudar. Ya. Bahkan kalau boleh saya cerita, selain saya waktu kecelakaan, saya punya penyakit jantung juga. Dulu zaman kerja, seringkali saya keluar masuk rumah sakit. Kerja tiba-tiba sudah di IGD, dirawat sekian hari. Sejak Allah wasilah BB ini British Propolis, alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri sama ini semua, dan alhamdulillah dari 2018 sampai hari ini jangan sampai masuk ke rumah sakit, tidak pernah dirawat lagi. Itu salah satu fungsinya buat bapak ibu semuanya. Nah, ibu semuanya, ini ya, lo kenapa saya jual ini? Nanti kita bahas keuntungannya berapa. Kalau tadi kita jualan apa? Bakso keuntungannya berapa? 3.000. Kalau kita mau umroh itu 30 juta ya? 31. Betul, kalau 30 juta berarti harus beli berapa mangkok Pak? Aduh banyak banget. 30 bagi 3.000, berapa mangkok? 3.000 mangkok. Benar kan? Tapi kalau kita jualan dengan British Propolis ini beda. Nah, ini tadi cek yang direkomendasikan. Ini ada
Sama kan kembaran ya? Mirip enggak? Oh mirip aja lah, kan dikeluarin kalau bilang mirip. Nih, itu kan rekomendasi ustadz, artis, atlet, mereka merekomendasikan tentang British proposal. Jadi Bapak Ibu semua, misalkan si A ini seneng atau suka sama Abdul Somad, kita cari jualnya gampang. Ini loh, Abdul Somad aja beliau minum ya, gitu kan? Orang pasti suka. Dan sukanya Raffi Ahmad, kita kasih fotonya. Banyak yang lainnya juga. Nah ini salah satu banyak banget ya. Bahkan di artis-artis ini Ustadz ini bukan hanya sekedar dia minum, tapi ikut join bisnisnya, ya. Bukan hanya sebatas dia konsumsi. Di sini ada contohnya, ada Ustazah Oki, beliau ini S3 loh dokter. Kira-kira seorang dokter kenapa sih mau jualan BP? Karena sesuatu yang lebih. Ciri-ciri bisnisnya ada di situ semua. Kalau nggak ada lebih, nggak mungkin dia ikutan seperti ini. Benar benar. Analoginya ke sana. Oke, siap? Lanjut ya. Nah kita lihat juga nih, Mas Mario sama istri juga sama. Beliau bukan sekedar pakai endorse tapi juga join bisnisnya. Ya, sekelas artis, sekelas ustadz, banyak yang join bisnis bersama kami di komunitas British Propolis ini. Nah, ini kita lihat nih, tip untuk meraih minimal 5 juta. Boleh difoto dulu. Sama saya Bu? Enggak ya? Silakan difoto dulu. Nih, kalau kita lihat sambil difoto, tadi kalau bakso 3 per mangkok berapa? 3.000. Kalau mau umroh 30 juta harus berapa mangkok? 3.000 kali ya? Ini 3.000 dibagi 30 juta dibagi 3.000 berapa? Hah? 10.000 mangkok. Masya Allah. Ini 10.000 mangkok. Berapa hari itu? Berapa tahun? Tahun. Bertahun-tahun kan? Bener kalau beli tiba-tiba baksonya enak, resikonya kan ada, betul ya? Iya betul. Kita bandingkan dengan DP produk kita. Per botol keuntungannya 70. Jadi apa gede banget? Kalau join DP ada resikonya enggak? Resiko basi ada enggak? Resiko usaha buka toko atau ruko, bener? Sip. Jika Bapak Ibu semua pengen 5 juta, tambahan 5 juta, lebih dari MR ya, hanya jual sehari 2 atau 3 botol. Jadi harganya Simpel banget, karena di kita ada yang jual 10 botol sehari, 20 botol, bahkan ada ratusan botol sehari. Karena Pak, di bimbing ada mentornya. Betul ya? Ada ilmunya. Coba cek yang Palu Gada, semua teman-teman, di bimbing nggak tiap hari. Kalau kami tiap hari di bimbing, di WA grup dikasih materi, bahan posting dikasih, kayak disuapin, kayak makan obat, pagi siang malam ada. Gitu ya? Itu semua tinggal kita praktekkan. Jadi enak banget, nggak usah produksi lagi. Sepakat? Sip ya? Nah ini simpel banget, dapat 5 juta ini. Bahkan bisa lebih. Contoh Pak Eko, kerja BUMN 24 tahun, desain. Kalau hasilnya enggak lebih dari ini nggak mungkin. Betul ya? Betul kan? Itu tinggal Bapak Ibu pikirkan. Oh iya, mereka pun yang sekarang berduyun-duyun nih masuk PNS, ASN. ASN itu apa sih? Apa? Aparatur sipil negara. Bukan asli sedikit naik ya. Asli naik sedikit ya. Ya itulah, kan dibandingkan berbeda banyak. Karena kan kalau PNS sudah jelas dimanapun gajinya sama, benar ya, struktur. Makanya perlunya kita punya sampingan. Boleh jadi ASN atau bekerja dimanapun. Yuk mulai sekarang melirik dengan seperti Rasulullah kan berbisnis. Sip? Kemudian foto, lanjut. Oke. Ketika Bapak Ibu semua udah 5 juta per bulan, minimal 5 juta, kira-kira untuk mencapai umroh gampang nggak? 5 juta per bulan. Berarti kalau 30 juta cukup berapa bulan? Berapa bulan? 6 bulan. Ada yang mau umroh? Ada yang mau umroh kan? Saya doakan yang mau Allah wujudkan segera. Simpel, berarti 5 bulan, 6 bulan bisa umroh dan itu nyata. Gitu ya, itu nyata terjadi. Bahkan saya 9 bulanan, kurang setahun, sekeluarga bisa lunas. Jadi benar Bu, kalau uang kita 4 putaran, balik lagi ke barang, nggak ada, dapatnya capek. Karena saya merasakan sendiri Bu, benar ya? Cari makanya bisnis. Nah ini udah jelas keuntungannya. Ada yang pernah jualan pulsa? Tangan? Pernah. Saya juga pernah.
Keuntungannya ada yang 5.000 satu. 25.000 untungnya. Untungnya dikit banget. Ah, itu benar. Ah, benar. Apa kata gimana? Salah kirim nomor hilang. Keuntungannya berapa? Cuma Ya kan keuntungan 1.000 atau 2.000. Salah kirim nomor. Udah siling nomor, boro-boro untung jadi. iya. Kalau jualan BP kira-kira ada ruginya enggak? Untungnya berapa? Belum ya? Tadi pulsa itu 2.000 1.000 keuntungannya. Berarti kalau 70.000 harus ke 70 orang, ke 70 bener ya? Ini cukup jual ke 1 orang, Bu. Berarti sehari 2 orang dijualin atau 2. Kira-kira pertanyaan, ibu-ibu punya teman-temannya 2 orang atau 3 orang atau lebih? Masih lebih. Jadi kemungkinan untuk jual 2 atau 3 botol mungkin atau mungkin banget. Betul ya? Apalagi udah ada ilmunya. Contoh ilmunya. Yang jual via WA angkat tangan. Via WA. Ada lagi? Oke, di WA itu Bu, ada rahasianya. WA jual. Ya. WA jual. Sama ketika Bapak Ibu nonton TV, ada namanya jam prime time. Nggak asal posting. Ketika jam prime time biasanya itu pada Isa, bener ya? Itu kan sinetron segala macam. Yang nontonnya banyak banget nggak? Banyak. Nah itu pun rahasianya ketika di WhatsApp itu ada jam-jam tertentu orang bisa lihat kita dan padanya posting. Dan itu diajarin di kita. Jadi nggak salah posting Bu. Ada jamnya diajarin, bahkan mitra kita dilihat bener nggak nih postingnya, bener nggak gambarnya, bener nggak ininya. Kita bener-bener koreksi. Itu namanya komunitas, namanya pembinaan. Kira-kira enak atau enak banget? Ya, itulah tanggung jawab kita. Ketika Bapak semua join, nah jangan belum join sekarang, ya masih kita jelasin lagi. Enak kita dibimbing, dibina. Bahkan kemarin saya keliling juga ke Jawa Barat, ke Bandung, kita juga datangin ke rumahnya, kita ajarin, alhamdulillah. Ada mitra saya di sana, saya juga kenalnya di Facebook. Apa yang terjadi? Dia rumahnya semakin bagus, bahkan sudah lunas berdua suami istri haji. Beberapa tahun lagi berangkat. Itu wasilah bisnis. Dulu dia sama-sama, saya kenal di Facebook itu sama-sama. Dulu saya juga Alhamdulillah ya pernah kerja di bank, sama-sama di X-Bank gitu ya. Ternyata ya itulah kemudaratan itu ketika di dunia ribawi, Alhamdulillah ya, jangan sampai terjadi. Apalagi yuk teman-teman yang punya hutang, apalagi hutangnya riba, segera tunaskan. Insya Allah wasilah ini bisa lihat kan 5 juta per bulan aja bisa. Kalau ibu bapak punya hutang 20 juta, berarti 4 bulan bisa lunas, benar ya? Bahkan tadi kan ada mitra 6 bulan bisa lunas hutang 100, izin Allah bisa. Ya karena apa? Kita ajarkan semuanya. Makanya bisnis kita ini di Mas Ipo ini konsepnya 3A. Boleh dicatat dulu semua, nggak ada di layar. A yang pertama, harus dekat dengan Allah dan Rasulnya. Tadi kira-kira kalau Bapak Ibu semuanya masak bakso pagi-pagi jam 3 jam 4 subuh di pasar. Ayolah sholat, lanjutin belanja atau sholat dulu? Ya. Hah? Apa Bu? Misawi. Masih asik kan? Masih nawar kan? Kira-kira itu mendekatkan diri sama Allah enggak? Nah, betul. Jadi yang pertama mendekatkan diri sama Allah dan Rasulnya. Yang sunnah-sunnahnya dilakukan. Orang lain minta maaf banget. Kira-kira kalau dari pasar berapa jam sampai ke rumah masak? Kalau mau masak nyampe ke setengah jam. Lebih kan? Minimal 1 jam 2 jam ya. Kalau 1 jam 2 jam bisa nggak 1 juz baca Quran? Bisa ya. Bahkan yang lancar 1 juz kira setengah jam. Bener ya? Ya kita masih belajar 1 jam 1 juz. Artinya daripada waktu untuk masak, untuk ke pasar, mendingan kita ngikutin Rasulullah baca. Kita dapat Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah anak dan keluarga. Saya ambil contoh gini. Dulu zaman saya kerja, pergi pagi, pulang pagi Bu. Bahkan saya waktu kan jadi audit ya. Saya audit, sering keluar kota, bahkan bisa sebulan, rencana 3 hari bisa sebulan saya keluar kota. Jadi saya nggak lihat anak itu tinggi. Anak saya itu nggak tinggi, panjang. Kenapa? Pergi lagi timbul, pulang lagi timbul. Jadi panjang anak saya itu. Bukan tinggi. Kalau tinggi kan berdiri, ajak main. Bener nggak? Nah itulah karena kita gak dekat sama anak. Bener kan?
Makanya harus dekat sama anak dan keluarga. Bapak ibu semuanya, ibu memang ada di rumah, bener ya? Tapi kalau kerja masak, kira-kira dekat nggak sama anak sama suami? Habis waktu bu, bener ya? Harusnya kita lebih dekatnya biar ibadah. Sepakat? Baca Quran, zikir, bener ya? Nah, ayat ketiga apa? Amal jariah. Jadikan bisnis ini untuk amal jariah. Di kami, bisnis ini bukan hanya diajarin untuk dapatkan uang, tapi bagaimana kita mendapatkan amal jariah. Contoh, pagi-pagi jam 2 kita sudah dibangun tahajud. Ada nggak komunitas seperti itu? Jam 2 tahajud dibangunin. Setelah itu apa? Diingetin zikir pagi. Diingetin pagi-pagi ini ada untuk infak, untuk sedekah. Siangnya duha. Kira-kira enak-enak atau enak banget? Ada nggak yang kita jadi sekarang seperti itu, yang mengingetin kita? Mungkin Bapak Ibu semua sudah terbiasa. Aku kan udah terbiasa tahajud, benar ya? Sudah terbiasa duha, sudah terbiasa tilawah. Tapi pengen banget nggak kita duhanya bisa 100 rakaat, tahajudnya bisa 100 rakaat? Bisa? Bisa. Dan bisa apa? Ngajak orang. Benar ya? Itulah yang terjadi di komunitas kita. Kita nanti punya mitra 10 orang, 1 orang tahajudnya 5 rakaat, 10 rakaat. Udah kali berapa? Baik pahala kita, benar nggak? Sepanjang mereka melakukan, artinya kita dapat amal. Jadi pastikan tadi 3-nya ya. Kalau teman-teman ketemu dengan produk ini, dengan bisnis ini, komunitas ini, join, lakukan, jangan ragu-ragu. Jangan sampai kita apa? Semakin tua kita jauh dari 3. Sayang, usia kita tidak lama lagi, benar ya? Maka lanjut. Minum dulu deh Bapak Ibu semua, dari tadi kita belum buka puasa bu ya? Boleh minum dulu. Nah Bapak semuanya, bagaimana sih cara joinnya? Kan gitu ya, dari tadi ngomong ngalor ngidul. Tadi kan katanya carinya yang modalnya sedikit. Orang pemuda ini dulu dia seorang guru sambil kuliah, kemarin baru pulang umroh, itu masih muda banget. Jadi semuanya nanti ada kumpulan kami, dibimbingnya sampai menghasilkan. Jika dibiarkan begitu saja, repeat order tinggi, RO-nya beli lagi, pada akhirnya keuntungan juga lebih tinggi. Nah, kita cek, ini ada video dan juga Bapak lihat, bisa lihat kaki saya masih pakai